Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya channel gue Ega Pratama Official. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Dan ya kali ini aku akan bikin kontennya lagi tentang Sagittarius. Tapi kali ini aku akan menggunakan bahasa Indonesia aja guys. Tapi kayaknya ribet banget pakai bahasa Jawa karena belum terbiasa menggunakan bahasa Jawa di depan kamera. Tapi ya udahlah, kita lakukan aja apa yang aku bisa. Kita lakukan aja apa yang kita lakukan. Insya Allah itu bisa menghibur. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega. Dan ya kali ini aku ingin mencoba nih live sambil berdirinya. Sambil berdiri ini adalah pengalaman mungkin udah banyak orang yang melakukannya, tapi aku ingin coba aja live sambil berdiri. Live bukan live, bikin konten lah. sorry. Bikin konten sambil berdiri, apakah bisa enak daripada duduk ataupun ya sama aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kali ini aku akan membahas tentang pengorbanan ya. Pengorbanan seseorang ketika seseorang itu tidak dihargai. Wah. Sagittarius penuh dengan lika-liku permasalahan, penuh dengan jebakan di dunianya, penuh dengan permainan di dunianya. Sagittarius bisa memerankan apapun yang dia inginkan. Sagittarius bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sagittarius bisa benar-benar bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan, tergantung situasi dan kondisi. Dan yang gak heran ketika Sagittarius itu bisa memanipulasi semua keadaan. Bahkan orang yang ingin menjatuhkan Sagittarius akan jatuh dengan sendirinya. Dan disitulah kekuatan Sagittarius. Ketika dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya diam saja, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bertindak, alamlah yang berkuasa. Jadi ketika sudah waktunya tiba orang itu jatuh, maka akan jatuh dengan sendirinya. Wah. Spektakuler banget ya guys. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang hal itu guys. Kali ini aku akan bahas tentang pengorbanan Sagittarius. Wah. Ini nih, banyak orang yang mungkin bisa dibilang nggak paham ataupun belum paham nih, bagaimana sih bang Sagittarius tuh berkorban dalam titik, ya bisa dibilang dia tuh ingin berkorban dengan sesuatu. Yang pertama mungkin menurut aku Sagittarius tuh akan berkorban ketika Sagittarius tuh ingin dirinya yang merasakan, bukan orang lain. Ketika Sagittarius menjadi seorang pemimpin, Sagittarius paham ketika pemimpin itu ketika pemimpin itu dipimpin, maka pemimpin itu tidak akan pernah bisa bergoyang. Maksudnya gimana sih bang? Gini loh guys, prinsip pemimpin dari Sagittarius adalah ketika dirinya mau ataupun menerima rasa sakit, benar-benar rasa sakit yang akan dia hadapi sebelum timnya menghadapinya. Dan disitulah titik pengorbanan Sagittarius. Tapi nggak semua itu akan terjadi karena ada beberapa tim yang mungkin nggak paham ataupun nggak menerima Sagittarius menjadi seorang pemimpin dia. Kadang tim itu terbentuk karena keadaan, bukan karena keinginan. Jadi ketika tim itu terbentuk karena keadaan, itu tergantung juga Sagittarius ingin memimpinnya atau tidak. Ketika Sagittarius tidak ingin memimpinnya, maka Sagittarius nggak akan rela lah menyakiti dirinya sendiri. Karena Sagittarius tuh akan benar-benar rela menyakiti dirinya sendiri di saat orang-orang yang dia cintai itu benar-benar terancam. Ya, terus ya itulah Sagittarius. Terus yang kedua, ketika tadi aku bilang ketika orang yang dia cintai itu terancam, benar-benar terancam. Disitulah Sagittarius benar-benar mau berkorban. Jangankan uang, jangankan waktu, jangankan bisa dibilang ya jarak sini sono lah gitu ya. Tapi kalau udah benar-benar cinta, udah benar-benar sayang, udah benar-benar batiniah gitu ya. Jadi itu nggak akan ada pengaruhnya ya. Dan ya jangankan hal itu semua, nyawa pun dia akan berikan ketika benar-benar sudah dibuktikan. Maksudnya ketika donor darah, donor ginjal, ataupun ketika dia bisa melakukan apa yang dia lakukan, ya dia akan melakukannya. Mengorbankan seseorang ataupun ketika orang yang dia cinta itu terluka, itu bukan enak dalam kehidupan Sagittarius. Itu adalah waktu terpahit Sagittarius ketika Sagittarius harus menerima keadaan bahwa orang-orang yang dia cintai itu terluka, bahwa orang-orang yang dia lindungi saat ini juga ataupun saat masa yang akan datang itu akan menerima rasa sakit. Lebih baik Sagittarius deh yang menerima rasa sakit daripada orang-orang yang kita cintai itu sakit gitu ya. Jadi nggak enak banget untuk Sagittarius ya. Terus ya ada kalanya sih Sagittarius tuh bener-bener ya bisa dibilang pasrah lah.
pasrah dengan keadaan. Ketika pengorbanannya sudah tidak dihargai, ketika benar-benar semua apa yang dia lakukan sudah benar-benar nggak dianggap, disitulah Sagittarius benar-benar ya udahlah, mungkin ini udah jalannya, ya ini mungkin udah waktunya, dan ketika itu juga mungkin ya udahlah, lebih baik pasrah daripada kita melakukan apa yang kita tidak inginkan. Ya, terus ada nih kisah seseorang yang selalu berkorban, selalu benar-benar berjuang dengan apapun yang dia punya, tapi pengorbanan itu kembali ke dirinya. Apa yang dia rasakan? Dia rasakan adalah kekecewaan. Kenapa kecewa? Padahal kan itu timbal balik, Bang. Kenapa harus kecewa gitu? Menurut dia ketika kita berkorban, terus orang itu berkorban untuk kita, itu rasanya kayak kurang gimana gitu ya, kurang ini jatuhnya lebih ke balas budi loh, bukan pengorbanan loh ya. Ketika berkorban itu, ketika orang itu tuh lebih baik menjauh. Ketika sudah kita berkorban, lebih baik orang itu menjauh. Yang akan kita dapatkan adalah rasa enaknya. Enaknya apa? Mungkin kita tuh merasa hebat ketika kita berkorban, tapi kita tidak mendapatkan timbal balik. Itu kita merasa hebat banget. Tapi kalau kita berkorban, kita mendapatkan timbal balik, itu kayaknya biasa aja deh. Kalian sama nggak merasakan seperti itu? Kayaknya biasa aja, nggak ada sensasinya untuk benar-benar merasakan, wow, ternyata aku orang disakiti loh. Aku udah berkorban, tapi aku yang disakiti loh. Wah, keren ya. Oke ya, itu ya mungkin pengorbanan secara individu ya, secara benar-benar ya biasa aja. Terus Sagittarius biasanya mengorbankan ataupun berkorban tentang beberapa hal, keuangan, pekerjaan, karir, dan percintaan Sagittarius, bahkan kesehatan Sagittarius nih yang tadi aku bilang ya. Terus masalah karir Sagittarius akan berkorban di saat mana, Bang? Sagittarius akan berkorban di saat bener-bener kepepet. Tuh, kalau nggak bener-bener kepepet, boro-boro Sagittarius berkorban. Nggak, Sagittarius karena nggak akan mengorbankan mentalnya begitu saja. Yang dia pertimbangkan bukan ego Sagittarius, bukan bener-bener keras kepalanya Sagittarius, tapi mental juga. Gini ya, seseorang menurut Sagittarius, seseorang yang memiliki mental pejuang, seseorang yang benar-benar memiliki mental fighter, mental seni, apalagi ya, seseorang yang memiliki benar-benar ingin selalu mencoba hal baru dengan sendirinya nih, itu susah banget dipimpin. Tapi ketika kita harus benar-benar menjatuhkan diri kita untuk dipimpin oleh orang yang belum kita kenal, apalagi orang itu menurut kita tuh kok gini ya, kok beda banget ya jalannya, kok nggak adil ya gitu. Wah, tuh benar-benar akan membuat mental Sagittarius benar-benar down. Sorry guys. Saking semangatnya ya, benar-benar akan membuat mental Sagittarius itu akan down guys. Ya karena menurut Sagittarius, pemimpin yang baik itu pemimpin yang menerima semua anggota. Pemimpin yang baik, pemimpin yang akan menerima semua rasa sakit anggota. Pemimpin yang baik akan selalu berkorban terlebih dahulu sebelum anggotanya merasakan rasa sakitnya sama ataupun lebih dari dia. Jadi pemimpin yang baik itu merasakan dulu nih apa yang akan terjadi dan apa yang akan terlewati sebelum anggotanya merasakannya. Tapi orang-orang yang Sagittarius temui ini mungkin cenderung lebih ke egonya ya, lebih ke dirinya sendiri. Bahkan ada orang nih ya, ini benar-benar ada orang nyata, dia tuh lebih mementingkan keuangan dirinya sendiri nih daripada kenyamanan karyawannya. Wah, mungkin ada nih ya di sekitar kamu orang-orang seperti itu ya, tapi ya udahlah, kita lupakan aja. Itu adalah orang-orang yang nggak penting dalam kehidupan kita. Kita nggak usah nganggap itu benar-benar ada. Kita lupakan aja, jadi kita benar-benar menjalani apa yang kita bisa aja dan apa yang kita mau. Dan solusinya adalah Sagittarius, kalian keluar, kalian jelaskan kepada orang-orang mungkin sekitar kalian yang membutuhkan itu. Kalian jelaskan, kalian meminta waktunya 1 tahun, 2 tahun saja, ataupun setengah tahun lah, untuk kalian benar-benar bisa menjadi diri kalian sendiri, ataupun membuat kreativitas lainnya lah, sehingga kamu mendapatkan hasil dari kreativitas itu. Disitulah kamu akan membuktikan nih bahwa kamu tuh benar-benar pantas untuk menjadi seseorang yang dibanggakan gitu ya. Itulah Sagittarius. Terus yang ketiga, masalah kesehatan dan percintaan Sagittarius. Yang tadi aku udah bilang, Sagittarius akan mengorbankan segala-galanya untuk seseorang yang dia cintai. Tapi ketika dia sudah mengorbankan sesuatu, itu bukan berarti dia selamanya akan selalu berkorban. Karena Sagittarius ketika pengorbanannya sudah tidak dihargai, maka ya udah, itu sudah tamat. Sudah benar-benar habis untuk waktu berkorban Sagittarius. Jadi ya udahlah, lebih baik kita nggak usah temenan apalagi. Oke, mungkin dalam segi kesehatan Sagittarius
apa ya kesehatan Sagittarius ya? Mungkin ya bisa dibilang bodo amat lah, karena Sagittarius gak pernah olahraga juga. Dia lebih lebih mementingkan kebahagiaannya daripada kesehatannya. Toh yang menurut Sagittarius kesehatan itu adalah cara Allah, cara Tuhannya untuk melumburkan dosa-dosa Sagittarius. Jadi Sagittarius tidak pernah mengambil pusing ketika dirinya sakit. Itulah yang Sagittarius alami. Ya, mungkin itulah pendapat aku tentang topik kali ini, tentang pengorbanan. Mungkin di sini ada yang merasakan hal yang sama ataupun akan lebih merasakan hal yang sama. Sagittarius akan menjadi salah satu pusar dari titik perkumpulan. Sagittarius akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Sagittarius akan menjadi perhatian yang sangat benar-benar luar biasa ketika Sagittarius sudah benar-benar bersinar. Dan sebaliknya, ketika Sagittarius tidak ingin bersinar, dia akan menjadi orang yang paling gelap, paling introvert, paling benar-benar tidak ingin diketahui siapapun. Itulah kenapa kita selalu harus mensupport orang-orang di sekitar kita. Kita harus saling tahu, saling mengasihani, saling menasihati, saling mendukung, saling selalu ada. Karena di saat-saat seperti itu, Sagittarius akan menjadi teman, benar-benar teman dalam hidup kamu ketika kamu sudah bisa memahami Sagittarius. Itulah Sagittarius. Itulah hebatnya Sagittarius. Tapi ya bener sih, Sagittarius ada hebatnya, ada buruknya. Bukan Sagittarius saja, mungkin semua zodiak sama ya. Tapi ya itulah Sagittarius yang ingin aku bahas. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur, semoga bisa menghilangkan kegabutan kalian di luar sana. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Thank you untuk kalian semua yang sudah support, dan kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.